Apa yang dirasain waktu ciuman pertama kali sama aku? Rasanya cak mana sih? Maksudnya rasanya jijik, apa cak mana rasanya? Apa sih pertanyaan aku? Tidak apa. Karena aku cuma pengen. Joe, hari ini, wow, hari ini bintang tamunya spesial karena ini serius, ini spesialnya karena ini Bini. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang sama Bini ya. Sama Bini, kalau bahasa Lingga itu Bini ya, mau Palembang. Nah, tapi hari ini ada yang lain karena kita tuh bakal saling tanya, dan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya itu tidak pernah kita tahu. Yes, di antara selama kita hidup dan selama kita jalanin hubungan ini ya. Nah, dan semoga pertanyaan-pertanyaannya berkesan dan mungkin kalian pasti penasaran pertanyaan dari bini aku atau dari aku dewe, karena pertanyaan ini kami buat tanpa saling tahu ya. Jadi aku tidak tahu pertanyaan bini aku dan bini aku juga tidak tahu pertanyaan dari aku. Nah, langsung baik. Tapi sebelum kamu nonton jauh lebih lanjut tentang ini kita sebut apa nih? QOL, Question of Love. Question of Love. Jadi aku sudah siapin beberapa pertanyaan ini buat bini aku. Kemungkinan bini aku bakal jawab dan aku tidak tahu jawabannya. Dan bini aku juga sudah siapin pertanyaan yang aku tidak tahu sama sekali pertanyaannya apa. Dan aku bakal jawab spontanitas, jawaban se-fair mungkin nih, harus jujur jawabannya, oke? Biar penonton tuh greget nonton. Oke, langsung baik kita mulai. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini biar lebih maju lagi. Oke, langsung baik. Ini mau nanya siapa dulu nih? Aku apa? Ya, aku dulu. Ya. Oke, langsung deh. Pertanyaan pertama untuk Bini. Apa rasanya jatuh cinta pertama? Wis, ayo. Apa rasanya? Iya, sebenarnya jatuh cinta pertama itu jatuh cintanya ke aku ya. Maksudnya apa rasanya tuh kayak cuman apa biasa baik apa cuman? Yuk. jawab apa biasa baik apa luar biasa ya. Kayak kadang-kadang kan kalau kita namanya jalin hubungan ya, namanya cinta, pasti kan kayak ada sesuatu yang akhirnya dapat akhirnya aku bisa pacaran sama dia ya. Itulah, itu menurut cowok sih, tapi menurut yang nih, apa rasanya jatuh cinta pertama kali sama aku? Ayo dijawab yo. Dan ini aku tidak tahu loh, aku tidak pernah nanya seumur hidup aku, dan ini dia bakal jawab di channel ini. Yuk, masih banyak pertanyaan yang lain. Let's go, dijawab. Apa rasanya jatuh cinta pertama kali dengan aku? Ayo, biasa be, luar biasa atau apa nih? Dijelasin. Zaman SMP masih cinta monyet. Oh, masih cinta monyet. Jadi ya senang. Oh, senang deh pacaran. Merasa seneng pacaran sama aku tuh apa? Maksudnya tuh apa kak? Cak mana aja tenang. Apa rasa senangnya tuh senang baik apa? Jadi biasa senang baik dong. Ya senang tuh karena punya pacar. Ya berarti setiap wong seneng dong kalau bisa pacaran, maksudnya tuh. Ya maksudnya apa tuh? Jatuh cinta ada pertama kali itu? Iyalah. Ya maksudnya tuh senangnya dalam hal apa? Hal apa ya? Iya, apa? Ayo, masih banyak loh pertanyaan. Udah, intinya senang. Ya udah, oke, next. Silakan. Oke, silakan. Bini yang bertanya. Kita ganti-gantian ya. Ini kita ganti-gantian. Aku bakal ya, ini bini aku lagi yang nanya. Apa? Aku sih yang
apa yang aku yang nggak, yang hal yang pernah aku tidak tahu Hal yang pernah dirahasiakan. Oh, maksudnya hal yang dirahasiakan. Kayak main motor. Itu aku tahu lah, udah lah. Iya, maksudnya itu kan itu kan enggak tahu. Maksudnya kan pada saat itu kan ya aku kan ini dan kayak harga-harga hobi aku kan. Tahu lah, itu tuh pasti dimanipulasi. Ya, iya, itu sih maksudnya yang pernah aku tutup-tutupin tuh ya itu. Misalnya Itu. beli apa, ya apa lagi? Ya, menurut aku sih itu maksudnya ya apa ya? Bisa beli barang, jadi kayak kalau beli ngomongin barang pastilah segala apa cowok-cowok yang ada di dunia ini nih pasti merahasiakan. Mungkin ini pernah yang enggak tahu kan? Ya. Mungkin pernah curhat sama mama tapi enggak tahu. Mungkin curhatnya tentang keluarga, tentang aku nih ngajak Tahu lah, mama. kalau kayak itulah. Ya sudah, itulah perasaan aku yang enggak tahu. Lucu kok maksa ya. Ayolah. Ya itu sih maksudnya yang ya kan beberapa itu yang ada yang enggak tahu juga. Maksudnya itu kan ada hal yang mungkin kita curhat tuh ya antar mama sama anak baik cek tenang. Ya jadi itulah. aku udah ceritain sama Selain curhat harga barang. iya itu sih udah ada lagi. Maksudnya udah ada lagi yang ditutup-tutupin, ngapain lagi? Ya udah ada lagi kan sudah dijelasin. Sudah dijelasin Iyalah, kan. jujur lah. Iyalah. Emang apa lagi yang nak ditutup-tutupin? Nggak ada kan? Oke. Kita next pertanyaan aku selanjutnya. Pertama kali kan tadi sudah jatuh cinta. Nah, aku mau tanya, jatuh cinta itu munculnya dari mana? Apakah dari pandangan ataukah memang yang tuh pernah pengen atau dari mana nih? Apa dari aku deketin terus? Nah, dari mana? Dari sikap. Dari sikap. Oh. Karena waktu itu sempet mau itu kita ke gereja bareng. Nah, jadi agak respect. Oh, jadi jatuh cinta itu karena sikap aku. PDKT aku lah ya. Oh, pas PDKT jadi jatuh cinta. Ya. Oke. Ya next apa lagi? Masih banyak aku. Ayo. Hal apa sih yang udah akan bisa ya yang diskusiin sama aku? Maksudnya hal apa? Yang tidak bisa ya yang diskusiin sama aku. Hal apa yang tidak bisa didiskusiin sama Yayang? Banyak. Jadi bukan banyak sih, maksudnya ada beberapa mungkin kayak misalnya masalah aku dengan kayak karyawan. Ya aku sih masalah apalah itu misalnya kayak ya kadang-kadang didiskusiin tuh belum tentu ada jalan keluarnya. Jadi lebih baik sudah biar aku bisa ngatasin lah karyawannya cak ini. Rata-rata sih cak itu sih. Kan itu jawaban yang aku pengen. Cak mana? Ya mungkin dia nanya hal apa yang tidak bisa aku diskusiin sama Yayang. Yuk kayak sama karyawan itu kan kadang-kadang ada troublemaker yang harus tidak bisa diselesaikan dan aku itulah. bisa cerita. Itu sih. Aida. Apa? Apa? Itu menurut aku ya itu. Jawab tuh yang greget dikit. Yang greget apa yang tidak bisa didiskusiin itu contohnya apa coba? Ya udah tahu lah. Ya makanya itu kan ya masalah karyawan kadang-kadang aku harus ngadepin cewek nih ya tidak perlu yang tahu lah udah aku bisa ngatasinnya kayak itu loh. Ya cek itu. Ya kadang-kadang kan kita tidak mau nambahin beban pikiran bini gitu loh. Maksudnya di rumah ngapain aku nambahin beban pikiran sedangkan ini urusan bisa aku selesain dewe cek itu. Kalau hal yang di Lagi luar dulu itu, ya aku lagi dong gantian pertanyaannya. Oke. Kok pertanyaan aku tuh natural ya? Kok pertanyaan Anda tuh agak menyudut-nyudut ya? Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa yang terlintas waktu lihat aku pertama kali? Wih. Apa yang terlintas dalam pikirannya yang sosok fuckboy kah, sosok cowok nakal
nakal atau sosok apa pria yang mengagumkan? Anak mama. Anak mama. Oh, jawaban yang luar biasa. Oh, itu jadi terlintas waktu pertama kali ngelihat aku tuh anak mama. Oh, anak mama ya kan, anak baik-baik. Oke. Oke, lanjut pertanyaannya yang lagi. Dalam kita udah belasan tahun, tahap apa sih yang paling sulit kita jalanin selama ini? Dan Dalam tahap apa yang pencapaian apa yang bikin bahagia selama ini? satu-satu lah. Maksudnya Iya, cak mana? mana yang apa yang paling terendah, mana yang paling tertinggi? Oh, maksudnya titik terendah kita dalam hubungan Iya. ya, selama kita menjalankan hubungan ini. Mungkin pada saat waktu kita tuh sempat pernah kayak tidak pegang duit, dan itu belum punya kendaraan dewe, maksudnya kita belum bisa beli barang-barang dewe. Saya tuh kan masih pinjam sama wong tua ya kan pada saat itu loh. Itu menurut aku tuh titik terendah, karena kita tuh pernah sampai susahnya, maksudnya susahnya tuh dalam arti nak belanja apapun merasa susah ya, beli baju mikir kayak ya udahlah yang penting anak hidup aja nah. Ya itu sih masa terendahnya. Masa-masa puncaknya ya kalau aku ngomong sekarang sih, maksudnya bukan covid ya, bukan pas covid, belakangan ini. Sebelum covid ya ini masa-masa puncaknya di mana kita bisa beli mobil dewe, dua lagi. Agak bangga dikit kan, maksudnya beli kebutuhan dewe, terus banyak sih, maksudnya kita bisa buka usaha, jalan-jalan ya, walaupun kadang-kadang ada donatur dari Prabu Muli. Itu harus diomong sponsorship ya, walaupun kadang-kadang terima kasih juga buat mamaku yang di Prabu Muli, wongku yang mama papa yang selalu support aku dan saya terus membantu kehidupan aku. Terima kasih mama, I love you. Oke, aku lagi dong tanya. Oke, aku lagi. Nah, hal ini kayaknya hampir sama ya ini. Aku bertanya lagi, hal yang paling bahagia selama hidup dengan aku. Hal yang paling bahagia selama hidup dengan aku. Ya, sekarang aku tanya balik sih sebenarnya. Hal yang paling bahagia. Yang bahagia hidup selama dengan aku. Ya, selama hidup dengan aku. Yang paling menyenangkan lah. Apa? Paling menyenangkan mungkin lebih ke sikap Menyenangkan dalam sikap aku. dalam sehari-hari lah. Oh, berarti sikap aku tuh menyenangkan. Oh, ini bini terbaik. Tuh kan, berarti sikap aku tuh menyenangkan kan setiap hari kan. Iya. Bisa menghibur bini ya kan. Karena aku jadi api, ya yang jadi air. Oh, ya yang apinya tuh air. Iya sih, benar. Kalau sama-sama api terbakar gitu. Oh iya. Dan aku selalu mengalah untuk itu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan dari dirimu. Oh iya. Hal apa yang suka dari diri Yayan dan mengapa? Hal yang paling suka dalam diri aku. Maksudnya dalam diri aku ini apa nih? Hobi aku atau apa? Maksudnya dalam diri ini apa? Sikap atau apa nih? Apa yang mau tanya? Nah ini pasti ambil dari Google nih pertanyaan. Kalau aku buat dulu pertanyaan makanya. Apa ini yang suka Iya, maksudnya dari diri? dari diri aku. Entah pencapaian, entah sikap. Kalau ya aku bukan membanggakan diri aku, cuman maksudnya Sudahlah, banggain lah. mumpung di YouTube ya. Jadi maksudnya kalau aku sih pencapaian tuh ya yang dulunya aku sampai kayak punya mimpi pernah masuk TV dan lain-lain, itu alhamdulillah sudah tercapai.
itu pencapaian sih, maksudnya itu membanggakan ya, maksudnya aku bangga juga dengan diri aku sudah bisa ketemu wong-wong hebat di sana dan bisa satu panggung sama wong-wong hebat juga. Itu sih luar biasa menurut aku, itu yang aku senengin dari diri aku. Tapi ada kontribusi dari aku lah ya. Oh jelas jelas, itu segalanya berkat doa keluarga ya, terutama pasti dari bini, dari mama, dari papa dan lain-lain, udah pasti sih. Oke, aku lagi ya. Nah kalau tadi aku nanya hal yang paling bahagia, sekarang aku tanya hal yang paling sedih selama hidup dengan aku. Ayo, momen apa yang bisa buat yang itu sedih nih pas hidupnya dengan aku sampai saat ini, terserah mau dimanapun. Ayo, hal yang paling sedih. Yes, hal yang paling sedih selama hidup dengan aku. Tahun lalu sih, Tahun lalu, kenapa tahun lalu? karena banyak kebohongan. Banyak kebohongan. Jangan merasa suci lah. Bukan masih merasa suci, maksudnya kan ya ada netizen juga tanya, maksudnya apa? Tidak perlu lah tahu, yang penting Tahun kemarin. banyak kebohongan, banyak miskomunikasi, banyak yang ditutup-tutupin. Oh, maksudnya itu sedih terhadap aku. Oke. Terlalu egois. Oh, terlalu egois. Mungkin akunya agak egois kali. Agak sok dewek lah, merasa bener lah, merasa hebat lah. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya, yang lagi. Apa lagi? Menurut Yayang, hal apa sih yang bisa ngancurin hubungan yang tidak bisa dimaafin lagi? Ya itu selingkuh lah pasti. Udah bisa dimaafin lagi kan? Ya, jadi pastilah selingkuh. Ya iyalah. Apalagi nggak bisa dimaafin. Ya selingkuh itu udah pastilah. Dalam satu hubungan ya, apapun itu, maksudnya selingkuh itu udah bisa dimaafin lagi kan. Ya namanya berarti dia kan berpaling dong. Ya kan, masa secantik ini harus berpaling dari yang lain. Oke? Udah. Nah, sifat aku yang paling nyebelin. Sifat aku yang paling nyebelin selama hidup. Apa tuh? Apa ya? Apa ayo? Apa? Ya Ya, apa pas lagi apa misalnya? Apa pas kalau kan kayak kalau aku misalnya, kalau yang nanya hal apa yang paling nyebelin di Yayang misalnya, ya itu galak ngentut di kamar. Iya itu hal yang paling nyebelin loh, terus terang sampai detik ini pun aku sering dikentutin di dalam kamar. Itu luar biasanya bini Ham ya, ya. pencitraan. Ternyata dari kamar laki dikentut-kentutin. Gak apa-apa lah, nambah kesehatan. Ayo apa? Ayo. Apa ya? Ayo, sikap aku yang paling nyebelin lah. Apakah apa ya apa? Nyebelin. Gak ada sih ya. Masa? Perasaan sebel terus sama aku. Enggak ada nyebelin. Ya apa? Masa apa? Bingung aku. Apa pas aku lagi marah, apa pas aku lagi pas aku lagi pusing, itu nyebelin gak sih? Maksudnya misalnya aku lagi banyak pikiran yang jadi agak cabano. Menyebelin kalau terlalu banyak waktu buat yang lain. Buat yang lain tuh siapa? Kan aku udah ada yang lain. Entah game, entah kawan. Oh, maksudnya terlalu banyak Aku waktu di. dinomorduakan. Oh, ya itu sih. Yang penting kan tidak sama cewek lain, ya kan. Ya, Oke, apalagi ya yang punya pertanyaan lain? Aku masih banyak soalnya. Wih, berapa banyak sih? Banyak dong. Kalau yang habis pertanyaan spontan deh nanya apa.
tindakan apa sih yang pernah yang lakukan dan membuat yang nyesel? Tindakan apa? Yang pernah yang lakukan dan buat yang nyesel sampai sekarang. Apa ya? Tindakan apa nih? Maksudnya tindakan terhadap Yayang Iya, atau? terhadap aku, terhadap anak-anak apa? Ya aku kan pernah kayak bentak Yayang mungkin yang marah-marah kayak itu ya. Itu sih sebenarnya bentuk penyesalan juga. Cuman Kapan? Detail juga boy. Kapan? ya iya, mungkin kan itu beberapa hal yang pernah aku lakuin. Maksudnya aku pernah marah-marah, pernah bentak-bentak itu kan, iya nyesel juga kayak itu. Nah maksudnya, dan tapi aku tidak pernah sampai ninggalin rumah loh, iya kan? Itu ya berarti sebenarnya bukan tindakan penyesalan, dan aku masih bertahan sampai saat ini, iya kan? Itu makanya tidak ada, dan jangan sampai ada tindakan seperti itu. Dan aku mau semarah-marah aku, mau seribut-ribut kita ya, ingat, cuman aku yang tidak pernah ninggalin rumah. Kalau aku Pernah ya, subuh-subuh kalau merajuk tinggalin rumah, bawa mobil ya kan. Nah itu aslinya. Kalau aku tidak pernah, serius ya kan. Kapan ya, mulai pura-pura lupa. Udah lanjut. Aku mau tanya nih, setiap kita tuh kan pasti pernah ada sih yang merasain kangen sosok aku. Nah, kangen sosok seperti aku. Kita nih kan, kita nih ya udah. Maksudnya sekarang tuh aku tuh kangen kayak gitu dulu deh, pengen naik motor berdua. Maksudnya kayak itu loh. Maksudnya kangen momen apa sama aku yang mungkin sekarang sudah jarang karena kan ya kita sudah punya aktivitas juga. Maksudnya kita sudah punya gawean karena waktu kita sudah ada banyak lagi kayak dulu. Jadi quality time-nya berkurang. Jadi apa nih? Kalau dulu kan mungkin ya sesuai dong, maksudnya sesuai. Kalau dulu kan juga pemasukannya dikit, jadi waktunya jadi banyak, kayak itu loh. Maksudnya ya sekarang pemasukannya lumayan, jadi waktunya jadi sempit. Ini jadi kayak itu. Segalanya kan berbanding lurus sebenarnya. Nah, apa nih momen-momen apa yang kangenin pada saat sekarang? tidak ada sih yo. Soalnya Tidak ada kangen. Tidak sampai sekarang yo kita masih kayak itulah. Ya tapi kan dulu kalau aku ditanya kayak itu, aku tuh jujur kangen pada saat kita kayak di Prabu Muli main sore-sore, main aeromodeling kayak itu loh maksud aku tuh. Nah iya, kita jalan-jalan sama anak-anak, terus kita main pesawat-pesawatan. Itu tuh best moment family kalau aku bilang. Maksudnya ya kapan lagi. Dan terus kita pagi-pagi ya kan, itu pas zamannya Selin masih di kereta bayi kan, kita pagi-pagi ke Pertamina gitu jalan-jalan. Itu momen yang yang sekarang nggak didapeti ya gitu loh. Maksudnya ya jarang sih ya kan. Aku ajak CFD juga pasti tidak mau kan sekarang kan ya, itulah kira-kira. Tidak sih kalau aku tidak ada, karena ya sampai sekarang masih kayak itu dengan banyak perubahan ya aku maklum. Memaklumi. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau aku masih banyak. Wih, berapa banyak sih? Banyak dong. Kan aku nih diem-diem deh, tapi buat banyak deh pertanyaan. Apa sih? Sebutin hal-hal yang itu, beberapa hal lah yang kesamuan tentang kita, kesamuan. Oh, persamaan. Jadi sebutin beberapa hal persamaan tentang kita. Karena kita ini kan jujur ya, aku sama bini aku tuh hobinya lain, banyak perbedaan gitu nih ya. Kalau kadang-kadang ngomong kan jalanin tuh kadang-kadang hobinya sama ya kan. Apalagi pacaran sekarang ya kan. Kayak mereka punya hobi itu sama dan menjalaninya berpasangan. Kayaknya asik nian gitu kan ya kan kalau ngomong sekarang. Tapi kalau aku tuh yang jelas kita punya sama-sama hobi makan Indomie. Itu udah pasti. Udah ada lawan lah. Itu udah pasti sama-sama hobi makan Indomie. Terus kita tuh sebenarnya hobi kayak apa sih? Hobi kayak Jalan enggak? berjalan, traveling, ya itu sama hobinya sama.
Itu sih ya traveling kalau menurut aku. Kalau belanja baju tidak. Apa? Beda. Beda apa? Iya karena aku udah hobi belanja. Bohong. Ya iya hobi belanja. Ya maksudnya kan beda lah. Ah, hati-hati. Iya cuman maksudnya kan Nggak aku hobi belanja. belanjanya tidak sampai cak ya yang milihnya lamo, gak ini dulu ngetes dulu ini itu dulu. Tapi itu segala wanita. Ah iya, cuman kan cowok tuh sesimpel itu cek tuh loh. Cuman ya mungkin ada juga cowok yang lebay cek itu milih baju udah lah ini deh ini ya kan. Pasti ada sih ya. Kayak. Menurut aku itu persamaan kita. Nah ini pertanyaan aku lagi ya. Ini boleh dijawab jujur. Wis. Bangga dak punya laki famous. Walaupun tidak famous-famousnya. Ya maksudnya ya harus bangga sih beneran. Bangga dak sih. Bangga dak ketika waktu aku pernah in TV, pernah masuk sana sini dan dikenal uang. Ya walaupun tidak terlalu banyak-banyak nian. Apa? Bangga dak? Ya bangga lah. Kalau tidak bangga mungkin kan aku storyin. Wih, bangga ya. Jadi punya sosok suami yang like superhero itu bangga ya. Wih, ya. Terima kasih buat kebanggaanmu. Ya, ada pertanyaan. Kalau ya yang dapat mengubah beberapa hal dari aku, apa yang mau ubah? Keemosionalnya sudah pasti aku rubah. Kalau memang aku bisa rubah, posesifnya itu tingkat posesifnya itu bukan 100% lagi, kemungkinan 200% ya, 180 sampai 200% berbalik ya, mungkin lebih, kamu tahu deh lah. Kalau cewek posesif 100% tuh mungkin masih tahap wajar, kalau sudah sampai 200% tuh wah, luar biasa posesifnya. Oke. Ya, itu sih, cuman itu sih yang aku pengen rubah, emosinya sama posesifnya. Itu baik yang aku pengen rubah sikap. Kalau aku bisa rubah, ya, cuman kan tetap aku mencintaimu tuh apa adanya. Ya kamu silakan, aku juga tetap akan bertahan karena dirimu, bukan karena egoisku. Aku lagi tanya nih, apa yang dirasain waktu ciuman pertama kali sama aku? Rasanya cak mana sih? Maksudnya rasanya jijik apa cak mana rasanya? Apa sih pertanyaan aku? Tidak apa. Karena aku cuma pengen tahu. Karena kan aku tidak pernah nanya yang kayak ini kan. Maksudnya ya itu apa nih? Apa yang rasain? Apakah nikmat? Apakah jijik? Apa nih? Ayo. Apa biasa deh? Kalau biasa ngeri juga. Apa? Iya pertanyaan. Dan ini kan belum pernah kita tanyain selama umur hidup kita aja itu loh. Ya harus jawab. Biar orang tahu. Apa rasanya ciuman pertama sama aku? Jijik kah? Menyenangkan kah? Bahagia kah? Atau apa? Atau lemak nian? Bahagia. Rasanya tuh apa? Cak permen karet atau apa? Kan nasi itu ada sih terasa kayak apa? Ya bahagia karena waktu kita pacaran itu ya tahap itu bukan tahap anak-anak lagi lah. Oh, ya, jadi maksudnya tuh ya cak di film-film lah ya. Iya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bina. Selanjutnya, apa yang buat yang nangis terakhir kali? Apa yang buat nangis terakhir kali? Maksudnya terakhir kali itu apa nih? Pernah nangis gak sih? Dari kecil sampai besar pernah nangis kan? Oh iya, maksudnya Apa yang buat yang nangis terakhir kali? Kapan? buat aku nangis terakhir kali apa ya?
Kapan tuh? Kapan? Terakhir aku nangis ya. Kapan terakhir aku nangis? Terakhir aku nangis kapan ya? Lupa sih kayaknya, tahun lalu deh kayaknya. Iya karena itulah, karena something problem itu kalau aku ngomong. Itu sih karena harus minta maaf sama Yayang kan, jadi aku harus nangis dulu. Itu air matanya asli atau cewek itu memang cewek itu sih, kita harus minta maaf kalau bisa sampai nangis kan. Oh jadi itu trik ya? Bukan trik, ya memang cewek itu kenyataannya kan, memang kenyataan cewek itu, dan ya harus nangis pada saat itu. Ya nangis itu kan bisa jadi penyesalan, ya cewek itu sih. Bukan air mata buaya kan? Udah ada lah, buaya aku lah, mana ada air mata buaya. Kadang buaya tuh berwujud lelaki. Jangan salah, buaya tuh bukan lanang bae, ada tinonya juga. Nah, jadi hati-hati ngomong buaya ya. Pertanyaan aku, oke, kalau tadi masalah cium-ciuman, pernah merasa malu dak punya laki cak aku? Ayo, pernah merasa malu dak? Tidak. Tidak pernah merasa malu. Jadi bangga terus dong punya laki cak aku. Iyalah. Dan harus dibanggakan. Loh, kalau Yayang pernah ada malu punya bini kayak aku? Tidak pernah lah. Apa? Kapan aku merasa malu? Nah aku sampai detik ini loh, maksudnya aku terus ya kan di Instagram aku juga pasangin foto bini, profilnya foto bini ya kan. Apa yang harus aku maluin? Tidak ada rasanya. Dan aku bangga punya bini cak ini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau Yayang bisa berubah diri, apa yang Yayang mau ubah? Yang pertama bentuk badan, sudah pasti bentuk badan aku, karena ya aku merasa bentuk badan aku tuh sudah agak berlebihan ya semenjak ada Indomie di dalam hidupku. Ya, jadi pengen bentuk badan. Kalau pengen cepatnya merubah diri itu ya bentuk badan sih. Karena selebihnya menurut aku mulai dari sikap, sifat aku, percaya tidak percaya ya aku perlahan merubah sih. Kalau yang merasa mungkin terasa sih, maksudnya perubahan sikap aku tuh dari yang dulu sampai sekarang tuh kayaknya ada rasa berubah aja itu loh. Kalau dulu kan mungkin kayak apa ya, dulu kan aku lebih posesif dari Yayang ya, maksudnya aku lebih cemburuan dan terus aku sebenarnya aku tuh aku di ketularan. Bukan ketularan lah. Iya lah, ketularan. Mungkin aku sudah lebih dewasa. Iya kan, kalau dulu kan ya tahu dewek lah, masih muda, jiwanya membaranya, jadi sensitif. Ada yang deketin yang ya tahu dewek lah. Ya mungkin lebih kayak itu sih. Kalau sekarang kan aku, ya udahlah kan bini aku, siapa yang ini, ya sudah jadi bini aku cah itu nah. Ya mungkin kan sudah apa ya lagi, tidak mungkin lah dia selingkuh anak lah dua cah itulah. Pikiran aku tuh lebih dewasa dari itu sih. Bukan lebih dewasa. Apa? Sudahlah, jadi Tidak lah, bini secantik ini tetap, maksudnya aku cemburu tuh ya pasti ada. Walaupun ada cowok yang deketin juga pasti aku cemburu. Walaupun yang deketin ya makanya lah ya, yang nonton drakor pun aku kan cemburu. Cuma kan ya udahlah, aku kan berpikirnya positif bae. Maksudnya nggak mungkin juga kali ketemu Lee Min Ho ya kan, ketemu siapapun itulah drakor tuh ya positif baik. Mau pasang foto dia di snap, coba kalau aku pasang foto snap yang di TikTok tapi ada ceweknya, pasti langsung kena hujat kan. Ya itu kalau aku sih ya positif, ngambilnya positif ya, maksudnya impossible sih, maksudnya nggak mungkin juga kan dia sama Lee Min Ho ya itu sih menurut aku ya itu sih kedewasaan aku baik sih. Ya. Pertanyaan ini kita sama-sama terakhir dah. Mau pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, tadi kita bahas drakor. Pertanyaan aku terakhir. Lee Min Ho apa aku? Yayang lah. Masa? Ayo, Lee Min Ho apa aku? Aku. Iyalah. Untuk apa?
Ya pokoknya kamu bisa nilai dewe lah ya, yang bohong siapa, yang tidak siapa. Tidak kan, maksudnya mereka tuh bisa menilai kita, jawaban kita tuh ini bohong ini. Kamu bebas komentar, boleh kamu mau ngomongin aku yang bohong atau Cece yang bohong atau bini aku yang bohong, silahkan. Dan kalau bisa kamu tanya ini kok, mungkin tidak bisa jawab. Nah itu bakal aku tanyain lagi. Ya, pertanyaan terakhir dari Ayah. Pertanyaan terakhir. Apa? Pertama kali siapa yang suka aku apa ya? Ya aku lah. Ya aku yang ngejar kok. Ya pasti aku lah. Apa yang buat yang berusaha untuk dapetin ya? Iya. Iya namanya jatuh cinta sama mana sih? Maksudnya kita lihat karena apa obsesi gitu. Obsesinya tuh gak ada apa-apa. Jadi kayak aku ngeliat, ini cewek kayaknya cocok ke aku. Dan cocok dari mana maksudnya? Iya maksudnya kayak ambisi buat pengen dapetin inilah caknya bakal jodoh aku cak itu. makanya dari SMP tuh ya udah ngejar. Makanya dari aku dari kelas 2 SMP kan. Ya pada saat itu yang kelas 3 SMP. Sudah jadi pulang disebutin. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? So, itu dia pertanyaan-pertanyaan kita. Kamu yang nonton boleh komen ya. Maksudnya komen tuh pengennya tanya yang greget, apa mau masalah apa. Kita bakal buka-bukaan di ini kita kasih nama apa, question of love ini ya. Jadi tidak bakal ada yang kita tutupin. Kalian mau kasih pertanyaan silakan. Aku bakal tanya ke Cece, ke bini aku, atau kalian mau suruh bini aku yang nanyain ke aku apa. Komentar di bawah ini. Oke? Jangan lupa tinggalkan like dan share kalian, barangkali bermanfaat ya. Aku tidak tahu bermanfaat apa tidak buat kamu. Yang jelas ini pertanyaan antar laki dan bini, dan selama kita sudah belasan tahun berhubungan, cuman di sini yang kita saling tanya kayak ini ya. Maksudnya kita tidak pernah tahu. Aku tidak pernah nanya bini aku seperti itu, dan bini aku tidak pernah nanya aku seperti itu. Jadi ya itu jawabannya, dan jawaban ini kita buat sebenar-benarnya ya, tanpa ada yang ditutup-tutupin. Oke? Sampai jumpa di next video. Goodbye. Salam Wong Kito.